Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Senin, tanggal 18 Juli 2022. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi dari aktivitas yang saya lakukan seharian ini. Hari ini hari Senin. Apa yang sudah Anda kerjakan di hari Senin ini? Apakah tadi sibuk di jalan? Ataukah sibuk di kantor? Semua aktivitas yang Anda lakukan diselimuti dengan pola pikir yang bersih, pola pikir yang jernih, pola pikir yang positif sehingga menghasilkan output yang juga positif. Ketika Anda bekerja dengan perasaan yang dongkol, perasaan yang sebel, perasaan yang negatif, maka jadinya nanti Anda terjebak dalam sebuah rutinitas yang membuat Anda tidak nyaman gitu. Ada orang yang sibuknya iri dengan orang lain, melihat teman sekerjanya kaya, dia stres gitu ya, karena masa kerja di kantor yang sama, dia sudah banyak mobil, saya belum. Kerja di kantor yang sama, gajinya harusnya sama, tapi dia sudah bisa punya rumah bagus. Kemudian iri gitu ya, kemudian mulai deh membuat omongan-omongan jelek tentang teman yang lebih kaya itu. Ini nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kaya miskin itu adalah hasil dari pikiran kita sendiri, dari pikiran Anda. Teman Anda lebih kaya karena memang dia berpikirnya bagus. Anda lebih susah karena Anda mikirnya selalu jelek gitu ya. Nah, coba deh Anda ganti pikiran Anda dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang positif. Supaya apa? Supaya hidup Anda menjadi penuh dengan kebaikan. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang anak muda, seorang mas. Dia dari Lawang, dari Malang gitu ya. Dia seorang perawat. Tadi dia belajar di hari ini karena dia libur, jadi dia ngambil hari Senin karena habis dinas malam jadi dia libur. Kemudian tadi dia belajar bagaimana menggunakan pikirannya. Dia sudah beli buku Alfa Telepati tadi, dan dia sudah menerapkan ke kerjaannya di kantor. Teman-temannya yang dia bisa rubah, dia bisa pengaruhi dengan pikirannya yang menggunakan rumus di buku Alfa Telepati. Dalam pembelajaran tadi, Mas ini dia mengatakan bahwa ternyata berpikir positif itu kalau dijelaskan jadi panjang ya Mas ya. Bukan hanya bicara berpikir positif, tapi ternyata banyak hal di dalam-dalamnya yang diulas jadi sepanjang ini. Kalau diambil atasnya ya berpikir positif, tapi di dalamnya panjang. Berpikir itu seperti apa, kemudian bagaimana pola pikirnya, dan ternyata sedalam ini ulasannya. Nah, inilah yang saya sering bilang bahwa banyak orang hanya bicara di permukaan tapi nggak tahu dalamnya apa. Hanya mengatakan kamu harus berpikir positif, tapi gimana berpikir positifnya? Ada yang merasa saya sudah berpikir positif kok, tapi kok hasilnya jelek. Nah, merasa sudah berpikir positif, padahal dia sedang berpikir negatif. Banyak hal seperti ini. Kenapa? Karena ya tadi tidak tahu berpikir positif itu gimana. Hanya mengatakan saya positif, saya bisa, saya pasti berhasil. Itu bukan berpikir namanya, itu bicara saja, tapi tidak melihat apa sih isi pikirannya. Mengatakan saya pasti dibantu sama Tuhan, tapi tidak melihat isi pikirannya. Sudahkah selaras dengan omongan itu? Sudahkah sinkron dengan omongan itu? Nah, ini yang harus diubah, diperbaiki supaya apa? Supaya selaras, supaya sinkron antara apa yang diomongkan dengan program yang dalam pikirannya. Kalau itu tidak dipadukan, tidak diselaraskan, percuma saja. Makanya Anda berafirmasi berulang-ulang itu menjadi percuma. Ketika apa? Ketika isi pikiran Anda tidak mendukung terhadap
apa yang Anda omongkan itu. Anda bicara saya magnet uang, saya pasti kaya, keberlimpahan, tapi isi pikiran Anda takut sama uang, isi pikiran Anda semuanya tidak suka sama uang. Percuma jadinya. Apakah ada orang takut sama uang? Ada, banyak. Ketika orang takut sama uang, maka hidupnya susah. Orang susah dikit atau banyak? Banyak kan? Nah, kalau banyak berarti kalau gitu apa yang diomongkan orang itu tidak sama dengan apa yang ada di pikirannya, sehingga itu harus dirubah, disadari supaya pikirannya selaras dengan apa yang ada di kepalanya, apa yang ada di mulutnya. Kalau itu tidak selaras, maka jadi sia-sia dan tentunya tidak akan menghasilkan yang diinginkan. Banyak orang sih seperti itu. Ketika Mas tadi belajar, dia cerita bahwa oh ternyata pikiran saya banyak jeleknya, ternyata pikiran saya harus diubah banyak. Nah, ini kesadaran yang memang saya inginkan ketika seseorang itu belajar di kelas AMC, menyadari bahwa oh ada yang salah di diri saya, ada yang harus dirubah di diri saya, sehingga tahu kedepannya harus ngapain. Nah, inilah gunanya ilmu, gunanya panduan untuk mengelola, mengenali, mengontrol dan memaksimalkan pikiran. Anda yang diberi hak untuk mengelolanya, Anda yang diberi hak untuk mengontrol pikiran Anda sendiri, bukan orang lain, bukan juga Tuhan, bukan juga siapapun, bukan juga terapisnya, bukan juga motivatornya, tapi Anda sendiri. Diri kita yang berhak untuk mengubah-ubah isi kepala kita, diri kita yang berhak untuk memodifikasi apa yang ada di kepala kita. Dan kita harus menjaga isi pikiran kita dengan hal yang baik, hal yang positif, hal yang menyenangkan. Supaya apa? Supaya hidupnya baik dan hidupnya menyenangkan. Jadi, kalau Anda ingin hidupnya penuh kebaikan, penuh kesenangan, maka harus dijaga dengan benar. Apa yang dijaga? Pikirannya. Dijaga dari segala informasi yang isinya tidak mendukung dari impian Anda. Kalau impian Anda A, tapi isi kepala Anda menolak itu semua, maka sia-sia saja, maka percuma saja. Karena itu, pentingnya sebuah sinkronisasi, sebuah keselarasan antara isi kepala Anda dengan apa yang Anda inginkan. Inilah gunanya belajar, gunanya ilmu, gunanya mengetahui apa yang harus saya rubah, bagaimana merubahnya, dan bagaimana memaksimalkan pikiran saya untuk bekerja, mewujudkan apa yang kita inginkan. Sadari ini dan renungkan. Selaraskan isi pikiran Anda dan pasti Tuhan meridhoi apa yang kita inginkan. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.